Soal nomor 1, sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting adalah di sini kita akan mencari volume balok. Nah, sebelum menyelesaikan masalah soal ini, kita mencari terlebih dahulu ukuran dari setiap balok, yaitu yang pertama adalah panjang. Di sini dari pengukuran jangka sorong, yaitu di sebelum angka 0 nius, di sini untuk skala utamanya yaitu angka 1. Nah, sedangkan untuk skala non niusnya itu berada di antara angka 1 dan 2. Maka untuk nilainya ini adalah 1, di sini 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Maka untuk nilai panjang di skala utama yaitu 1,8 cm. Nah, sedangkan untuk skala non-niusnya, kemudian kita lihat dari garis yang berhimpit. Untuk garis yang berhimpit di skala non-nius itu ada di angka 2. Maka di sini untuk nilai panjang balok yaitu 1,82 cm. Kemudian dilanjutkan dengan lebar. Untuk lebar, pertama kita lihat di skala utamanya, yaitu di bagian sebelum di 0 non-nius. Di sini. Nah, di sini untuk skala utamanya dimulai dari angka 0. Maka selanjutnya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, jadi untuk nilai skala utama di lebar balok yaitu 0,4. Kemudian perhatikan di bagian skala non-niusnya untuk garis yang berhimpit. Di sini itu nilainya 0, di sini 5, di sini 10. Untuk garis yang berhimpit di skala non-nius itu ada di angka 1, berarti di sini. Nah, ini setelah angka 5, berarti nilainya 6. Jadi untuk nilai lebar balok yaitu 0,46 cm. Nah, dilanjutkan dengan tinggi balok. Sama seperti yang tadi kita lihat di angka sebelum 0 non-nius, yaitu di sini berarti. Untuk skala utamanya dimulai dari angka 1, maka di sini 1,1, 1,2, 1,3. Berarti untuk nilai tinggi di skala utama yaitu 1,3. Nah, kemudian perhatikan di bagian skala non-niusnya. Untuk skala non-nius kita mencari garis yang berhimpit. Nah, di skala non-nius ini garis yang berhimpit itu terletak pada angka 5. Nah, maka untuk nilai tinggi balok yaitu 1,35 cm. Selanjutnya, kita akan mencari volume balok. Untuk volume balok dicari dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Setelah ini kita akan bisa mensubstitusikan dari hasil yang kita peroleh menjadi 1,82 dikali 0,46 dikali 1,35 cm. Jika dihitung, ini akan memperoleh hasil 1,130 cm kubik. Nah, di sini merupakan perkalian angka penting. Artinya dari yang kita dapat tadi juga ada angka pentingnya. Nah, untuk di bagian panjang, angka pentingnya itu ada 3 angka, yaitu ada 1, 8, dan 2. Sedangkan untuk di lebar itu hanya 2 angka penting, karena untuk 0 itu tidak termasuk di angka penting. Kemudian untuk tinggi itu ada 3 angka penting. Maka untuk nilai dari 1,130 ini kita ubah menjadi angka penting, sehingga hasil dari volume balok sebesar 1,1 cm kubik. Berarti jawabannya yaitu C. Soal nomor 2, seseorang mengendarai motor dengan rute seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini gambarnya, besar perpindahan yang ditempuh orang tersebut adalah
untuk mencari perpindahan itu kita lihat dari lintasan awal dan lintasan akhir. Sebelumnya, untuk mencari jarak itu adalah perjumlahan dari jarak yang ini 20 km tambahkan dengan 40 km dan 10 km. Berarti artinya jumlah jaraknya yaitu sebesar 70 km. Sedangkan untuk perpindahan itu merupakan perubahan posisi dari awal hingga akhir. Seperti ini. Nah, untuk garis ini seharusnya itu lurus. Nah, di sini garis ini merupakan hasil dari perpindahan, di mana perpindahan itu adalah hasil dari lintasan awalnya ke lintasan akhir. Nah, di sini kita akan membuat garis bantu untuk mencari hasil perpindahan. Seperti ini. Sehingga hasilnya akan menjadi gambarnya seperti ini. Nah, untuk garis horizontal, garis bantunya itu mengikuti dengan garis horizontal yang di bawah sini, yaitu sama dengan 10 km. Maka jumlah dari garis horizontal yang ini yaitu 30 km. Kemudian untuk garis vertikal, garis bantu vertikal ini sama dengan garis vertikal yang ini, yaitu 40 km. Sehingga hasilnya untuk besar perpindahan kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu di bagian garis lurus yang ini. Sehingga menjadi S sama dengan akar dari 20 ditambah 10 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Sehingga menghasilkan akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Maka hasilnya besar dari perpindahan yaitu 50 km. Maka jawaban untuk soal ini adalah C. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Diketahui percepatan sistem adalah as sistem, percepatan gravitasi adalah G, dan tegangan tali adalah T. Maka besar percepatan balok A adalah, pada gambar as sistem di sini itu sama dengan percepatan gravitasinya, itu adalah G. Maka diketahui as sistem sama dengan AA sama dengan AB sama dengan A. Ditanya pada soal ini yaitu besar percepatan balok A. Maka yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu yaitu kita tinjau pada benda B yang di sini, di mana gaya yang bekerja pada T di benda B ini itu berlawanan arah, yaitu negatif. Nah, sedangkan untuk W-nya, WB itu menuju ke bawah, yaitu menuju ke lantai. Nah, di sini itu sudah searah dengan arah jarum jam. Maka di sini WB-nya bernilai positif. Sehingga untuk benda B menggunakan persamaan sigma F sama dengan NB dikali A. Menjadi WB dikurang T sama dengan MBA. MB dikali A. Nah, di sini kenapa minus T? Karena tadi yaitu arah dari T pada B itu berlawanan arah, yaitu ke kiri, makanya menjadi minus. Nah, sekarang kita tinggal memindahkan ruas dari kedua ruas ini, yaitu menjadi MB dikali G minus T sama dengan MB dikali A. Kemudian untuk mencari T-nya maka sama dengan MB dikali G dikurang MB kali A. Nah, selanjutnya kita tinjau benda A. Nah, di sini sama seperti benda B menggunakan persamaan sigma F sama dengan MAA. Untuk benda A, arah dari T-nya itu searah dengan jarum jam. Maka untuk T-nya itu bernilai positif. Sehingga menjadi T sama dengan M dikali A kali A. Sehingga menjadi MA dikali A.
Maka untuk T-nya tadi kita kan sudah memperoleh nilai T dari benda B ini. Nah, ini nih kita substitusikan ke persamaan yang ini. Nah, sehingga menjadi seperti ini, yaitu MB dikali G dikurang MB kali A sama dengan MA dikali A. Sehingga menjadi MB dikali G sama dengan MA plus MB kali A. Sehingga untuk mencari besar percepatan balok A, yaitu A sama dengan MB dikali G per MA ditambah MB. Maka penyesuaian untuk soal nomor 3 ini yaitu D. Soal nomor 4, satelit Helios 1 dan Helios 2 mengorbit bumi dengan perbandingan jari-jari orbitnya 4:9, serta perbandingan massa Helios 1 dan Helios 2 adalah 4:9. Jika lintasan orbit satelit tersebut melingkar, perbandingan periode satelit Helios 1 dan Helios 2 adalah pada dalam soal diketahui T1 sebesar 4 sedangkan T2 itu 9. Ditanya pada soal tersebut yaitu perbandingan periode satelit Helios 1 dan Helios 2. Maka untuk mencari perbandingan tersebut menggunakan persamaan T1 per T2 dikuadratkan sama dengan A1 per A2 pangkat 3. Selanjutnya kita akan menghilangkan A kuadrat dari T1 per T2, maka menjadi T1 per T2 sama dengan A1 per A2 pangkat 3 per 2. Setelah itu kita akan memasukkan atau mensubstitusikan nilai dari A1 dan A2 nya, yaitu 4/9 pangkat 3 per 2. Nah, sebelum ini untuk nilai T1 dan T2 itu sama dengan A1 dan A2. Nah, makanya di sini itu disubstitusikan angka 4 dan 9 sehingga diperoleh 4/9 pangkat 1 per 2 kemudian dipangkatkan lagi menjadi pangkat 3 sehingga hasilnya yaitu T1 per T2 sama dengan 2/3 pangkat 3. Sehingga hasil dari perbandingan T1 dan T2 yaitu 8/27. Maka untuk jawaban dari soal nomor ini yaitu C. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan seorang ibu mendorong kereta belanja di atas bidang datar licin dengan gaya F. Nah, jadi di sini tuh ada gaya. Tabel berikut ini berisi data tentang massa, gaya dorong, dan waktu. Nah, ini adalah tabel di mana tabel ini sudah ada nilainya. Berdasarkan tabel di atas, urutan data yang menghasilkan usaha mulai dari terkecil adalah. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diketahui dari soal tadi itu sudah ada tabel dari nilai-nilai massa, gaya, dan waktunya. Kemudian untuk rumus yang akan kita gunakan yaitu W sama dengan Fs. Ini adalah rumus usaha. Nah, yang ditanya pada soal itu adalah usaha dari setiap gaya ini dan diurutkan dari yang terkecil. Nah, kita di sini substitusikan untuk gaya, sedangkan untuk jaraknya itu kan sudah ada pada di rumus di LBB, yaitu V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Kemudian menjadi rumusnya usaha sama dengan gaya dikali 0 tambah 1/2 F per M dikali T kuadrat. Kemudian menjadi sama dengan VT kuadrat per 2M. Rumus usaha untuk soal ini, W sama dengan VT kuadrat per 2M. Karena sudah mendapatkan rumus yang akan digunakan pada soal ini, sekarang kita tinggal mensubstitusikan rumus ini dengan nilai-nilai yang sudah ada di tabel ini. Sebagai contoh, yang pertama,
Untuk tabel pertama dengan massa 40 kg, gaya 25, dan waktu 4 sekon. Nah, kita substitusikan untuk yang pertama, yaitu W sama dengan 25 dikali 25. Kenapa 2 kali? Karena dirumusnya kan ini dikuadratkan. Ini juga, dan 4 dikali 4 dibagi 2 dikali 40. Ini 2M. 2M. Nah, 2 dikali 40. Sehingga hasilnya usaha untuk nomor 1 yaitu 125J. Selanjutnya pada nomor 2 untuk massa 30, gaya 30 dan waktu 2 sekon diperoleh hasil 60 Joule. Selanjutnya untuk yang ketiga, dengan menggunakan rumus yang sama, maka diperolehlah hasil 800 Joule. Yang keempat, diperoleh hasilnya 50 Joule. Sehingga urutan usaha dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah dari yang keempat, 2, 1, dan 3. Maka jawaban soal dari nomor ini yaitu E. Soal nomor 6. Sebuah pejal dengan massa 4 kg terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya 2 meter per sekon. Pada saat lepas dari tepi atas lemari, seperti tampak pada gambar di bawah ini, kemudian percepatan gravitasi G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka besar energi mekanik vertikal pada saat benda berada pada ketinggian 1 meter dari tanah adalah. Untuk menjawab soal ini, maka kita identifikasi terlebih dahulu apa yang telah diketahui, yaitu diketahui V0 sama dengan V0x sama dengan Vx sama dengan 2 meter per x, dimana untuk nilai dari kecepatannya itu adalah sama. Kemudian untuk masanya sebesar 4 kg, untuk ketinggiannya H1 2 meter, sedangkan untuk H2 nya yaitu 1 meter. Waktu yang dibutuhkan bola saat mencapai ketinggian 1 meter yaitu H2 menggunakan persamaan H2 sama dengan V0YT ditambah 1/2 GT kuadrat. Kita substitusikan hasil yang telah ada, yaitu menjadi 0 ditambah 1/2 dikali 10T kuadrat. Kemudian untuk mencari T-nya, maka 1 sama dengan 5T kuadrat. Kita pindahkan ruas menjadi T kuadrat sama dengan 0,2. Sehingga hasilnya T sama dengan akar 0,2 sekon. Selanjutnya kita mencari kecepatan bola dalam arah Y dengan persamaan VY sama dengan V0Y ditambah GT. Substitusikan hasilnya sehingga menjadi 0 ditambah 10 dikali akar 0,2. Sehingga untuk besar VY-nya yaitu 10 akar 0,2 meter per sekon. Selanjutnya untuk kecepatan bola saat ketinggian 1 meter, dimana untuk persamaannya menggunakan V sama dengan akar V kuadrat X ditambah VY kuadrat. Untuk substitusinya sehingga memperoleh hasil akar 2 kuadrat tambah 10 akar 0,2 dikuadratkan hingga diperoleh akar 4 tambah 20, dimana hasil dari kecepatan bola saat ketinggian 1 meter yaitu akar 24 meter per sekon. Nah, untuk mencari energi mekanik bola saat ketinggian 1 meter yaitu menggunakan persamaan EM sama dengan EP ditambah EK, yaitu untuk persamaan EP-nya MGH, sedangkan EK yaitu 1/2 MV kuadrat. Sehingga untuk mensubstitusikannya ini ada dipindah ruas sehingga menjadi M dikali GH tambah V kuadrat per 2 sama dengan 4 dikali 10 dikali 1 ditambah akar 24 kuadrat per 2. Sehingga hasil dari energi mekanik ini yaitu 4 dikali 10 ditambah 24 per 2 sama dengan 4 dikali 22.
sehingga hasil besar dari energi mekanik bola saat ketinggian 1 meter yaitu 88 Joule.